Jadi dia ini punya teman namanya Aliang. Ini ada kokonya ya, Aho. Ini Aho. Ini Aho di sini kokonya. Jadi Aliang itu sudah setahun di pasturan Mama dan kemudian setahun lagi pasturan Mama. Ya, karena menurut dia kepalanya itu seperti diremas-remas dan perutnya juga seperti diremas-remas. Itu anytime, setiap saat. Kesakitannya seperti itu. Dia dititipkan keluarganya di rumah pasturan di Gadok, ya. Terus suatu hari jadi sakit dan ketemu Alex nih tadi, dan Alex minta sama anaknya mesti ke siapa, mesti ke Mami. Oke, teruskan Alex. Terus saya telepon Mami dan Mami datang di rumah sakit. Mami doain, ya. Mami bilang ini bukan sakit benar, ini sakit di orang gitu, dimainkan orang gitu. Karena mungkin kalian ada salah bicara. Gitu. Nah, jadi dia mengakui bahwa iya benar. Gitu. Terus akhirnya Mami doain sama Henny, sama Novi semua datang doain di rumah sakit. Dan dia merasa enakan. Dan sampai hari ini karena dia imannya baik, dia percaya dengan apa yang Mami ajarin dan dia jalankan. Ya, sampai hari ini orang yang boleh udah kayak telepon yang sudah hilang, tapi sekarang bisa baik, bisa jaga toko, bisa ngurus toko, hebat, luar biasa. Ya, luar biasa. Terus saya telepon Mami dan Mami datang di rumah sakit. Mami doain, ya. Mami bilang ini bukan sakit benar, ini sakit di orang gitu, dimainkan orang gitu. Karena mungkin kalian ada salah bicara. Gitu. Nah, jadi dia mengakui bahwa iya benar. Gitu. Terus akhirnya Mami doain sama Henny, sama Novi semua datang doain di rumah sakit. Dan dia merasa enakan. Dan sampai hari ini karena dia imannya baik, dia percaya dengan apa yang Mami ajarin dan dia jalankan. Ya, sampai hari ini orang yang boleh udah kayak telepon yang sudah hilang, tapi sekarang bisa baik, bisa jaga toko, bisa ngurus toko, hebat, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, jadi saya bilang PA kita ini luar biasa. Amin. Kita mengembalikan orang yang sudah ngeblank bisa jadi benar. Sekarang bisa buka tokonya benar, dari utangnya baik, sekarang utangnya jadi habis gitu. Hampir habis utangnya. Luar biasa. Dan Tuhan itu bekerja melalui Mami. Jelas ya. Sebetulnya yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Artinya ketika kita pulihkan dengan doa-doa kita ya, dengan tim semua, kita kompak, kita mendoakan dia dan puji Tuhan ya, berangsur-angsur dia normal kembali. Itu apa? Karena dia dikerjain oleh seseorang. Ya, dia tuh hatinya baik ya, tapi dikerjain seseorang. Puji Tuhan, sekarang itu luar biasa ya, tokonya rugi berapa ratus juta gitu, sekarang dia sudah bisa beresin, pelan-pelan dia bisa beres. Apa enggak luar biasa? Dia sekarang normal dan hebat ya, dari selama 2 tahun dia normal sekali. Mungkin ini jalannya Mami, jalannya Tuhan untuk melalui Aliang untuk menggiring semua keluarga besarnya untuk ikut menolong. Aho sudah siap untuk dipermandikan, dibaptis. Kapan waktunya saya sudah siap. Aliang, Aho udah siap belum? Aho siap belum? Aho udah siap, kasih jempol kalau. Oh siap katanya. Udah kasih jempol, Mam. Ya, puji Tuhan. Udah siap, Mam. PA. Ya, setelah adiknya sembuh, pokoknya pada percaya sama Tuhan Yesus gitu. Ya. Ya, oh. Ya. Dulu kalau waktu saya telepon, ketemu orang aja takut gitu. Ketemu orang aja takut, lari dia. Ngumpet ya. Ya. Shalom Mami Irene,
Selamat malam Mami Erin. Malam ini Aliang mau memberikan kesaksian kepada teman-teman kita semua tentang penderitaan Aliang selama ini dari tahun 2017 hingga saat ini. Bahwa apa yang Aliang rasain, mau manis maupun pahit, sudah Aliang tempuh. Selama itu Aliang sudah 1 tahun sempat tinggal di Gadok, di Bogor. Sempat tanam sayur, cangkul, dan sering diajarin oleh romo-romo yang di Gadok. Dan malam juga nggak ada siapa-siapa. Kalau tidur sendirian, nyuci sendirian, masak nasi sendirian. Dan pada saat itu posisi Aliang blank, seperti HP nggak ada memorinya. Jadi pekerjaan Aliang yang Aliang bisa kerjain itu semuanya kosong, blank. Semua yang bisa Aliang lakukan itu nggak bisa. Jadi hanya bisanya bengong dan menangis. Jadi nggak tahu apa yang mau Aliang lakukan, semuanya nggak tahu. Jadi masuk ke kapel di Gadok juga gemetaran, ketakutan, kesedihan yang menghantui Aliang. Sempat 3 bulan berturut-turut di Gadok dan pulang lagi ke Cibubur. Dapat 2 hari, 3 hari nggak kuat lagi. Aliang balik lagi ke Gadok. Ke Gadok ada sebulan lagi Aliang disuruh Romo pulang latihan. Pulang lagi ke rumah 2-3 hari lagi udah nggak kuat lagi. Pergi lagi ke Gadok. Kurang lebih waktu yang Aliang habiskan di Gadok itu kurang lebih 1 tahun di 2018. Jadi sangat menderita oleh karena nggak tahu apa-apa. Setiap hari yang mau dikerjain nggak tahu. Masak pun asal makan, asal masak. Kadang makan, kadang enggak. Makan pun asal-asal. Kadang pulang ke rumah nggak kuat, Aliang ke Cilangkap, minta Romo doain. Sampai di tempat Romo didoain, rasanya seger lagi. Pulang ke rumah gelisah lagi, ketakutan lagi, blank lagi. Jadi semua obat, semua dokter di Jakarta juga Aliang udah pergi ke dokter Kaloles, Mitra Kemayoran, Mitra Keluarga di Alternatif Kota Wisata. Jadi jalan aja lupa. Ini mau lewat kemana? Contohnya saya mau ke rumah koko saya aja, saya udah nggak tahu mau lewatnya jalan mana. Jadi posisi itu blank semua, nggak tahu mau kemana, tujuannya. Saya jadi bingung semua. Jadi akhirnya hampir seminggu, hampir 1 tahun itulah, Romo memutuskan dia udah nggak sanggup lagi untuk mengurus Aliang. Romo itu ya berpesan, kamu cari lagi Romo yang lain atau bapak rohani yang lain atau ibu rohani yang lain. Dia udah nggak sanggup. Jadi pada posisi Romo itu bilang dia nggak sanggup, di posisi itu Aliang semakin down, bukan semakin baik, semakin down. Ya Romo aja udah nggak sanggup, bagaimana lagi? Romo aja udah menyerah. Saya mau kemana lagi? Akhirnya saya pulang lagi. Oleh karena Romo udah nggak boleh, saya di Gadok. Saya pulang. Saya pulang ke Gadok kira-kira hampir 1 bulan. Aliang jatuh lagi dan kambuh lagi penyakitnya. Sampai Aliang dirawat di Mitra Kemayoran. Jadi pada saat itu Aliang dirawat, dibesuk orang pertama ya Alek dan Ci Akiang yang besuk Aliang. Dan Aliang ceritakan kepada Pak Alek dan Ci Akiang apa yang Aliang alami, apa yang Aliang rasakan. Terus Pak Alek langsung nggak ke salon, ya saya juga rasa kasihan ya dan berterima kasih kepada Pak Alek yang sangat mengasihi saya, sangat sayang kepada Aliang. Dia meninggalkan salon seharian
untuk menemani saya di rumah sakit di Mitra Kemayoran. Jadi Pak Alek itu berdoa buat Aliang dan cerita lebar panjang lebar. Akhirnya Pak Alek dan Ci Akyang menawarkan saya kepada seorang ibu rohani, yaitu namanya Ibu Airin. Mau nggak kamu didoain oleh Ibu Airin? Saya bilang mau. Akhirnya ketemulah Mami Airin dan Henny, Ci Akyang, Pak Alek dan anaknya Pak Alek juga pada saat itu ikut mendoakan Aliang. Habis itu saya didoakan. Ya, kata Mami itu nggak ada yang instan, butuh proses. Yang penting Aliang sabar, jangan lari dari Tuhan. Aliang harus taat, jalankan apa perintah Tuhan. Itu pesan Mami Airin. Terus habis didoain, Mami udah bilang Aliang udah boleh keluar dari rumah sakit. Udah keluar rumah sakit, tapi Aliang nggak berani pulang ke rumah. Pulang ke rumah ketakutan. Mami Airin udah mendoakan rumah Aliang dan menguduskan rumah Aliang udah 3 kali. Akhirnya Aliang nggak ketakutan terus, nggak bisa tidur. Mungkin waktu itu hampir 3 bulan Aliang nggak bisa tidur. Siang malam hanya bengong aja, nggak bisa tidur. Dan yang Aliang rasakan ketakutan. Akhirnya Ci Akyang dan Pak Alek menawarkan saya untuk tinggal di rumahnya di Sunter. Akhirnya Aliang tinggal di rumah Pak Alek dan Ci Akyang di Sunter kurang lebih 2 minggu. Dan saya juga setiap pagi Aliang diajak berdoa pagi dan malam, doa Bapa Kami dan doa Rosario yang nggak pernah ditinggalkan oleh Ci Akyang dan Pak Alek. Dia juga yang membimbing saya, yang menopang saya, yang menguatkan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya ditawarkan untuk mengikuti PA Blessing Family di Sunter dan maupun di Danmobot. Ya, Aliang selalu ikut terus, nggak pernah Aliang tinggalin. Dan sambil setiap Aliang ikut doa, ikut PA Blessing. Sesudah itu Mami Airin selalu mendoakan Aliang. Ya, saya juga berterima kasih kepada Mami yang sangat mengasihi Aliang hingga saat ini. Mami Airin juga memberikan Aliang waktu 24 jam. Jadi di posisi waktu itu Aliang nggak percaya. Tapi akhirnya Aliang nggak kuat, Aliang telepon. Kadang jam 2, Aliang nggak kuat, Aliang telepon Mami. Mami angkat. Kadang jam 4, Aliang nggak kuat, Aliang telepon Mami Airin. Mami Airin angkat dan doain Aliang. Jadi Mami Airin menyediakan Aliang waktu 24 jam. Di saat Aliang membutuhkan Mami, Mami selalu mendoakan Aliang, selalu menguatkan Aliang. Dan saya berterima kasih atas ibu rohani Aliang, yaitu Mami Airin, yang selalu mendoakan Aliang dengan yang diberikan kuasa yang sungguh luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Aliang sungguh bersyukur hingga saat ini. Terus waktu berjalan, Aliang jatuh bangun. Dan Mami selalu memberikan Aliang masukan. Satu masukan, Mami Airin ajarkan Aliang mengampuni, mengasihi, memaafin. Ya memang waktu itu Aliang nggak sanggup. Tapi Aliang percaya sama Mami Airin dan Aliang melakukannya. Tapi nggak gampang. Bahwa mengasihi, mengampuni itu nggak gampang. Tapi Aliang mau belajar, Aliang mau berubah. Jadi Mami Airin selalu memesan kepada Aliang, buang semua yang negatif itu racun. Jadi itulah yang Aliang selalu lakonin apa yang Mami Airin perintahkan, yang Mami Airin ajarkan kepada Aliang. Dan Aliang sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Mami Airin sebagai ibu rohani Aliang yang selalu peduli kepada Aliang. Siang dan malam selalu menelpon Aliang, selalu menguatkan Aliang hingga saat ini pas Covid, istri Aliang udah nggak sanggup lagi menerusin toko bangunan yang dikelola istri Aliang. Tapi Mami Airin bilang kepada Aliang, kamu harus ambil alih. Tapi waktu itu saya nggak percaya sama enggak. Kamu harus ambil alih. Kalau kamu nggak ambil alih, ini toko habis, bangkrut. Tapi memang itu semuanya jalannya Tuhan. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu. Mami Airin baru ngomong seminggu, kemudian istri saya menyerahkan toko itu pada Aliang. Dia udah nggak sanggup lagi untuk mengurusin toko itu. Akhirnya Aliang meneruskan toko itu dengan hutang yang begitu banyak. Ya secara pikiran Aliang ya
nggak mampu secara pikiran manusiawi, ya nggak mampu. Tanpa campur tangan Tuhan, Alia nggak mampu. Hutang segitu banyak, dan pada saat itu COVID lagi, baru awalnya COVID. Semua sales udah nggak bisa utang, kasih utang. Hanya sales itu hanya datang nagih utang, dan kalau belanja harus belanja kontan. Jadi Alia bingung, bagaimana cara mengelola duit ini. Siang malam Alia hanya bawa dalam berdoa, dan Alia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Alia serahkan semuanya kepada kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi, bukan kehendak-Ku. Aku manusia biasa, aku nggak bisa apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, aku nggak mampu. Selalu itu yang Alia bawa dalam doa. Ya memang secara logika ya nggak mampu. Kalau Alia bayar hutang, dari mana buat belanja? Jadi pasti bangkrut. Ya, Mami Irian bilang, kamu pasti bisa. Tapi kamu harus minta sama Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan Mami Irian juga sering doakan Alia, dan saya juga bersyukur kepada kedua koko Alia. Yang satu yang di Pontianak namanya Lim Cheng. Mami Irian juga udah pernah ketemu, dan Bu Heni udah pernah ketemu juga di Kalimantan Barat yang punya pohon duku. Koko Alia yang juga sangat peduli sama Alia, saling menguatkan Alia, yang menyupport Alia dan membantu. Dan juga itu Alia nggak bisa lupakan. Tapi kan itu nggak cukup. Tapi Alia nggak berani ngomong apa-apa, nggak berani minta, nggak berani pinjam. Tapi koko Alia tahu bahwa Alia membutuhkan itu, dan juga disupport lagi oleh koko Alia yang namanya Aho, yang menyupport saya bahan bangunan seperti pasir, batu sepit, kayu. Jadi pada saat itu toko itu udah nggak ada barang. Ada yang mau belanja, ini nggak ada, itu nggak ada. Tapi sales yang lagi banyak. Jadi Alia udah susah ngatur keuangan. Siang malam Alia bawa doa dan curhat ke Mami. Mami selalu mendoakan Alia juga. Sampai Alia bilang Alia udah nggak punya apa-apa. Hanya Alia punya 6 cincin berlian, emas dan berlian yang Alia mau jual. Mungkin itu bisa membantu Alia untuk meringankan hutang-hutang Alia kepada sales. Akhirnya Mami juga bilang, apa yang Mami bilang semuanya tepat. Udah kamu tawarin ke koko kamu yang di Pontianak. Tapi dengan logika Alia nggak masuk akal. Jadi akhirnya koko Alia nggak banyak hitungan, ya koko Alia bantu Alia yang di Pontianak. Dan koko Alia yang di Cibubur juga, Koko Aho juga menyupport Alia. Dan pada saat COVID itu ya semua sales hanya nagih. Kalau kita mau belanja lagi semua kontan, sudah tidak ada hutang piutang. Jadi kalau kita bayar hutang, hari ini kita dapat, kita hanya bayar hutang, tapi barang makin kosong. Akhirnya kan habis. Tapi begitu ajaibnya Tuhan yang punya kuasa. Sampai sekarang pun Alia bertanya sama diri sendiri. Begitu ajaibnya Tuhan, begitu kasih karunia Tuhan kepada Alia untuk menopang Alia, untuk menguatkan Alia. Sehingga toko itu sedikit Alia cicil hutang, dan Alia bisa beli kontan. Siang Alia jaga toko, malam Alia cari barang sendiri, beli cash. Soalnya sales udah nggak ngasih hutang. Setiap malam Alia jalan nyari barang. Apa yang konsumen cari Alia catat. Malam Alia cari lagi barangnya, besok pagi udah ada. Tapi sedikit. Tiap malam rutin. Bawa pakai motor, bonceng, kadang kehujanan. Tapi dengan itu bukan oleh karena kemampuan Alia. Itu semua bukan karena kepintaran Alia. Semuanya itu bukan karena kehebatan Alia. Semua itu adalah kehebatan Tuhan yang menguatkan Alia
yang menopang Aliang, sehingga Aliang mampu untuk menyalip barang. Yang begitu cepatnya Tuhan memulihkan Aliang, menguatkan Aliang, sehingga toko itu sudah hampir mau selesai utangnya, kurang lebih 100 lagi. Ditimbang dulu kan ya udah nggak balen, barang nggak ada, utang banyak. Tapi ya puji Tuhan, sekarang barang semakin banyak, utang semakin sedikit. Ya, saya juga bersyukur Mami Ellen selalu menelpon Aliang, sering mencek kondisi Aliang, sering mencek keadaan Aliang. Memang Mami Ellen luar biasa. Dan semua teman-teman grup PA Blessing Family di Sunter maupun di Damogor yang selalu mendoakan Aliang, yang selalu mensupport Aliang, yang selalu menguatkan Aliang, termasuk Amiang, Henny, Pak Alek, si Akian, Yosef, semua teman-teman mendoakan Aliang. Ya, saya bersyukur telah mengikuti PA Blessing Family di Sunter dan di Damogor. Semuanya ini bukan oleh karena kepandaian Aliang, semua ini bukan oleh karena kehebatan Aliang. Semua ini oleh karena kehebatan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang menguatkan Aliang, yang menopang Aliang, sehingga Aliang mampu melewati hari demi hari. Kalau secara logika, secara manusiawi, Aliang ngerasa nggak mau, Aliang ngerasa nggak kuat. Tapi di balik itu, Tuhan Yesus yang selalu menopang Aliang, Tuhan Yesus yang selalu menguatkan Aliang. Dan saya sangat berterima kasih kepada Mami Ellen. Saya setiap malam saya selalu baca Mazmur 91 dan Mazmur 925, bahwa Mami Ellen selalu menguatkan Aliang, bahwa kuasa iblis itu kecil, kuasa Tuhan itu besar. Nah, itu yang saya pegang, apa yang Mami Ellen nyampaikan ke Aliang. Nah, itu Aliang semakin kuat. Jangan kau takut sama iblis. Kamu harus lawan, kata Mami. Jangan kamu menyerah. Jangan kamu lari dari masalah, kata Mami Ellen. Hadapin itu masalah, mau besar mau kecil, hadapin. Ya, akhirnya apa yang Mami Ellen ajarkan kepada Aliang, Aliang ikutin dan Aliang turutin. Semua masalah Aliang hadapin. Tapi puji Tuhan, semua masalah mau besar maupun kecil, Aliang hadapin, ya, Aliang bisa lewatin. Aliang pernah ditagih oleh kolektor dari besi, dari Tangerang. Itu kolektor itu nagih itu orang kantor yang turun tangan, sampai 6 orang ke toko Aliang. Tapi ya, Aliang selalu berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan urapi Aliang supaya bisa Aliang menghadapi kepada ke-6 orang ini yang menagih uang besi itu, yang jumlahnya 100 juta lebih. Tapi begitu hebatnya Tuhan, begitu ajaibnya Tuhan, itu kolektor itu emosi, marah-marah. Tapi Tuhan ya, ajaib, Tuhan hebat. Tuhan memberikan Aliang ketenangan, kekuatan, sehingga Aliang mampu melewati untuk melayani ketika ke-6 orang itu yang menagih hutang dengan tenang dan tidak gentar. Dan Aliang bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang itu semua. Akhirnya hutang besi itu yang 100 lebih itu Aliang sudah lunasi. Hutang-hutang tangki juga Aliang sudah lunasi. Ya, saya bersyukur dan kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang ajaib,
Tuhan Yesus lah yang hebat, bukan Alia yang hebat. Hanya Tuhan lah yang hebat. Kalau Alia yang pikirkan semuanya mustahil, nggak mampu. Tanpa campur tangan Tuhan, Alia nggak mampu. Jadi Alia yang bersyukur semuanya, mau masalah kecil, mau masalah besar, Alia yang Tuhan menopang Alia sehingga Alia mampu melewati. Walaupun seberat apapun, bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu maha besar. Mami Ellen selalu berpesan kepada Alia, bergantunglah kepada Tuhan Yesus dan pikulah salib. Nah, itu yang Alia lakukan hingga saat ini. Kalau dulu Alia merasa nggak enak dikit, Alia cengeng, dikit-dikit Alia udah telepon. Tapi sekarang Alia hadapin sendiri, berdoa pada Tuhan Yesus Kristus. Bilang, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Aku orang biasa. Aku nggak mampu sendiri tanpa Engkau Tuhan. Hanya kepadamu lah aku menjadi kuat, aku menjadi mampu. Saya sungguh berterima kasih kepada Mami Iren yang sangat peduli sama Aliang, yang menganggap Aliang sebagai anaknya sendiri. Siang malam menelpon Aliang, menanya keadaan Aliang. Saya sungguh bersyukur menemukan Mami Iren yang sangat baik kepada Aliang dan menyediakan waktu kepada Aliang 24 jam. Dan pada semua grup PA Blessing di Sunter maupun di Damogor yang selalu menopang Aliang, selalu mendoakan Aliang, sehingga Aliang sekarang walaupun ditinggal istri pergi jualan, toko saya ngurus, saya bisa, nggak takut. Saya udah bisa ngurusin toko sendiri. Saya bersyukur. Ini semua oleh karena Tuhan, bukan oleh karena kehebatan Aliang. Dan semua sales-sales yang utang udah bon-bonnya udah menipis, saya cicil. Dan selalu saya minta maaf kepada beliau yang Aliang hutang kepada beliau. Berikan saya Aliang waktu untuk melunasi hutang itu. Aliang selalu bilang, Aliang nggak lari dari masalah. Seberat apapun masalahnya, tetap Aliang beresin. Akhirnya pada sales-sales itu pada mengerti. Itu sales itu kurang lebih 42 orang. Akhirnya sedikit-sedikit banyakkan yang udah lunas. Sekarang Aliang udah belajar beli kontan. Jadi udah nggak ada hubungan sama sales. Dari 42 sales, sekarang sales yang ada cuma tinggal 8 yang masih aktif. Yang lain udah nggak ada. Jadi itu semua bukan oleh karena kehebatan Aliang. Sekali lagi Aliang mengatakan ini semua oleh karena keajaiban Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan kepada Aliang, sehingga Aliang mampu melewati begitu besarnya badai, begitu besarnya ombak yang mampu Aliang lewat. Mungkin itu kesaksian Aliang malam ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mami Irene yang Aliang kasih dan Aliang cintai, dan kepada grup PA Blessing Family di Sunter maupun di Damogor. Aliang mengucapkan terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat malam.
Oke, untuk menambahkan sedikit kesaksian, puji. Jadi memang awalnya saya lihat sendiri bahwa Om Aliang itu mengalami sakit, ya kan, dia kayak menderita lah gitu, perutnya sakit, terus dia takut, dia gelisah, dia merasa ada bisikan-bisikan gitu yang ketika dia misa atau berdoa, dia mau bunuh diri. Iya, seperti putus asa gitu loh. Tapi puji Tuhan, Tuhan mempertemukan kita bisa melayani Om Aliang. Akhirnya kita berdoa gitu. Tapi proses ini juga kalau nggak ada Om Aliangnya sendiri yang maksudnya percaya dan nurut dengan firman Tuhan juga mungkin nggak semudah itu gitu loh. Jadi ketika kita dilayani, kita di ini ya udah Mami menegur, maksudnya harus begini, apa yang harus diperbaiki, harus ada rekonsiliasi, harus ada kerendahan hati, ya lakukan gitu. Karena itu menjadi percepatan untuk setiap pergumulan hidup kita gitu, menjadi percepatan untuk setiap permasalahan kita gitu. Dan bahkan dari permasalahan ini bukan cuma Om Aliang saja yang diselamatkan, tapi seluruh keluarganya juga boleh melihat perubahan yang drastis di dalam kehidupan Om Aliang. Yang dulunya dia nggak bisa bekerja, yang seperti kayak orang gila, jadi ketika dia di rumah tuh dia nggak betah gitu, dia harus keluar muter-muter seperti orang yang hilang arah. Tapi sekarang dia sudah jauh lebih baik banget. Dia sudah bisa bekerja, dia bisa fokus lagi untuk kehidupannya, dan yang jelas dia menjadi pelaku firman gitu loh, menjadi terang buat keluarganya, dia membawa sukacita untuk keluarganya. Itulah yang diharapkan dari pelayanan kita. Jadi saya bersyukur bisa ikut pelayanan bersama Mami Irene. Saya banyak belajar dari PA Blessing, dari Mami Irene, bagaimana kita harus menjadi seseorang yang benar-benar hidup di dalam Kristus gitu. Iya, saya percaya Mami. Kalau Aliang nggak percaya ya, nggak mungkin Aliang sampai Aliang membikin salib raksasa yang ada di rumah Aliang sekarang. Oh, mantap. Dia buat salib sendiri loh. Luar biasa. Luar biasa. Ini panjangnya 1 meter lebih. Nah,